Pria sering percaya satu hal ini. Kalau seorang wanita tertarik, dia akan datang. Kalau dia tidak datang, berarti dia tidak tertarik. Itu asumsi paling mahal yang pernah kamu beli. Dalam dinamika wanita modern, ketertarikan tidak lagi berarti pergerakan, dan perhatian tidak lagi berarti niat. Seorang wanita bisa tertarik padamu, merasakan koneksi, merasakan ketertarikan biologis, bahkan menikmati interaksi, tanpa pernah berniat benar-benar masuk ke hidupmu. Bukan karena kamu kurang, bukan karena kamu salah bicara, dan bukan karena ada pria lain yang lebih baik. Tapi karena ketertarikan dan investasi adalah dua sistem yang berbeda. Pria membaca ketertarikan sebagai lampu hijau. Wanita sering memproses ketertarikan sebagai pengalaman, bukan keputusan. Di era modern, wanita tidak bergerak menuju apa yang mereka suka. Mereka bergerak menjauh dari apa yang mengganggu stabilitas emosional mereka. Dan seringkali, pria yang terlalu siap justru terasa sebagai gangguan, bukan peluang. Kamu mungkin berpikir, dia tertawa, dia terbuka, dia nyaman. Semua itu benar, dan tetap saja dia tidak datang. Karena yang kamu lihat hanyalah respons permukaan, bukan mekanisme seleksi di bawahnya. Wanita modern hidup dengan kelebihan opsi, bukan kelebihan kualitas, tapi kelebihan stimulasi. Dalam kondisi itu, yang membuat mereka tertarik bukan lagi siapa yang paling hadir, melainkan siapa yang tidak menekan sistem emosi mereka untuk segera memilih. Dan disinilah banyak pria kehilangan posisi. Mereka menafsirkan ketertarikan sebagai undangan, padahal yang terjadi hanyalah uji medan emosional. Tidak ada janji di sana, tidak ada kontrak, dan tidak ada kewajiban untuk datang. Pertanyaannya bukan, kenapa dia tidak datang? Pertanyaannya adalah, mengapa kamu mengira ketertarikan otomatis berarti pergerakan? Jawaban itu belum akan kita buka sekarang. Sebelum kita masuk lebih dalam, satu hal singkat. Kalau kamu masih mendengarkan sampai titik ini, tulis di komentar, video ini sampai ke kota mana tempatmu berada. Bukan untuk statistik, tapi untuk tahu seberapa luas pria yang mulai melihat pola yang sama. Dan kalau pembahasan seperti ini terasa relevan, bukan karena menghibur, tapi karena membuatmu berpikir ulang, kamu sudah tahu sendiri apa artinya mengikuti channel ini. Pria yang serius tidak perlu diingatkan berkali-kali. Sekarang kita lanjut. Blind spot utama pria bukan pada apa yang mereka lakukan, melainkan cara mereka menafsirkan respons wanita. Pria cenderung berpikir linear. Ada sinyal, maka ada ketertarikan, maka ada progres. Masalahnya, sistem respons wanita tidak bekerja secara linear. Ketika wanita berbicara, tertawa, membuka cerita pribadi, pria menganggap itu sebagai bukti arah. Padahal bagi wanita, itu seringkali hanya berarti sistem emosinya sedang aman untuk bereaksi, bukan siap untuk bergerak. Disinilah kesalahan membaca realitas terjadi, bukan karena kamu terlalu berharap, bukan karena kamu naif, tapi karena kamu menyamakan bahasa sosial dengan bahasa biologis. Bahasa sosial adalah apa yang diucapkan, bahasa biologis adalah apa yang direspons oleh sistem saraf. Wanita modern sangat terlatih dalam bahasa sosial. Mereka bisa hadir, hangat, responsif, tanpa sistem biologisnya pernah memutuskan, ya, pria ini layak aku dekati lebih jauh. Dan ini bukan manipulasi, ini adaptasi. Lingkungan modern mengajarkan wanita untuk merasakan tanpa berkomitmen. Mereka belajar menikmati koneksi tanpa harus menanggung konsekuensinya. Sementara pria masih hidup dengan pola lama. Ketertarikan berarti arah, arah berarti aksi. Maka ketika pria bergerak, menghubungi lebih dulu, mengatur ulang jadwal, meningkatkan intensitas, yang dirasakan wanita bukan kejelasan, melainkan tekanan halus. Bukan tekanan verbal, tekanan biologis. Sistem emosinya membaca, dia sudah siap lebih jauh, aku belum. Dan saat sinkronisasi itu tidak sejajar, wanita tidak akan mendekat. Dia akan menjaga jarak sambil tetap terlihat tertarik. Inilah bagian yang membingungkan pria, karena secara verbal semuanya masih baik. Secara emosional masih hangat, tapi secara pergerakan kosong. Di titik ini banyak pria mulai menyalahkan diri. Mungkin aku kurang menarik, mungkin aku harus lebih perhatian, mungkin aku harus berubah.
Padahal masalahnya bukan pada kualitas dirimu, melainkan posisi sistemik yang kamu ambil terlalu cepat. Wanita tidak menjauh karena kamu salah. Mereka menjauh karena ritme biologismu tidak sinkron dengan ritme seleksi mereka. Dan semakin pria mencoba memperbaiki situasi dengan usaha tambahan, semakin sistem wanita merasa harus menjaga jarak. Bukan karena benci, bukan karena dingin, tapi karena sistemnya belum sampai ke fase bergerak. Blind spot ini membuat banyak pria terjebak dalam satu ilusi, merasa hampir sampai, padahal secara sistem belum dimulai. Kalau kamu mulai melihat ini, itu bukan karena kamu gagal membaca wanita sebelumnya. Itu karena tidak ada yang mengajarkan cara membaca pola, hanya reaksi. Dan pola tidak terlihat dalam satu kejadian. Pola terlihat dalam pengulangan yang konsisten. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke kerangka berpikir yang membuat semua respons ini tidak lagi terasa acak. Aku berhenti di sini. Sekarang kita berhenti membaca wanita sebagai individu dan mulai membacanya sebagai sistem biologis yang bereaksi terhadap pola. Ini titik pergeseran mentalnya. Wanita tidak merespons kejadian, mereka merespons konsistensi sinyal dalam waktu. Satu percakapan hangat tidak berarti apa-apa. Satu momen intim tidak mengubah arah. Satu pengakuan tidak menciptakan pergerakan. Yang bekerja adalah akumulasi persepsi. Dalam psikologi evolusioner, ada konsep yang disebut sistem saraf wanita. Terus-menerus bertanya satu hal sederhana. Apakah pria ini stabil dalam posisinya, atau hanya bereaksi terhadapku? Perhatikan ini baik-baik. Pria yang terlalu cepat menyesuaikan diri, jamnya berubah, prioritasnya bergeser, emosinya naik turun mengikuti respons wanita, secara biologis dibaca sebagai tidak solid. Bukan lemah, tapi reaktif. Dan sistem wanita tidak bergerak ke arah yang reaktif. Mereka mengamati dari jauh. Inilah sebabnya ketertarikan bisa ada tanpa pergerakan. Karena ketertarikan adalah respons limbik. Sedangkan pergerakan membutuhkan rasa aman terhadap struktur. Wanita modern hidup dalam overstimulasi. Banyak suara, banyak pilihan, banyak pria siap. Maka sistem mereka menyaring bukan berdasarkan siapa yang paling tertarik, tapi siapa yang tidak berubah ritmenya karena ketertarikan itu sendiri. Ini bukan permainan, ini mekanisme. Ketika kamu hadir dengan intensitas yang stabil, tidak meningkat drastis saat diberi respons, tidak menghilang saat jarak muncul, sistem wanita mulai membaca satu sinyal penting. Pria ini tidak sedang mengejarku, dia sedang menjalani hidupnya. Di titik ini, sesuatu berubah. Bukan di kata-kata, bukan di gestur, tapi di frame. Wanita mulai merasakan ketertarikan yang tidak bisa mereka kontrol secara sadar, karena sistem mereka tidak lagi sibuk mengatur jarak. Perhatikan polanya. Wanita yang tertarik tapi tidak datang biasanya sedang berada dalam fase observasi pasif. Mereka melihat, apakah pria ini tetap utuh tanpa validasiku? Apakah emosinya stabil tanpa kepastian dariku? Apakah hidupnya terus bergerak meski aku tidak menanggapi? Ini semua terjadi tanpa dialog, tanpa kesepakatan, tanpa kesadaran penuh. Dan pria sering merusaknya di sini. Mereka mencoba mengunci. Mereka mencoba menegaskan arah. Mereka mencoba membuat jelas. Padahal yang dibutuhkan sistem wanita justru kebalikannya. Ruang untuk menyelaraskan ritme sendiri. Saat pria berhenti mendorong, bukan berarti dia menjauh. Dia sedang memindahkan beban keputusan kembali ke sistem wanita. Dan sistem yang tadinya pasif, pelan-pelan mulai bergerak. Bukan karena logika, tapi karena ketidakhadiran tekanan menciptakan rasa aman untuk mendekat. Inilah pola yang jarang dibicarakan. Wanita tertarik tapi tidak datang bukan karena bingung, bukan karena drama, tapi karena sistemnya belum diberi kondisi yang tepat untuk bergerak. Dan kondisi itu tidak diciptakan dengan usaha tambahan, melainkan dengan stabilitas posisi.
Kalau kamu mulai melihat dinamika ini sebagai sistem, bukan sebagai penilaian personal, banyak kebingungan lama akan runtuh sendiri. Di segmen berikutnya, kita tidak akan menyuruhmu melakukan apapun. Kita hanya akan menempatkanmu pada jalur yang secara alami diikuti pria yang paham pola. Sampai titik ini, kamu mungkin menyadari satu hal. Tidak ada instruksi eksplisit. Tidak ada langkah-langkah cepat. Tidak ada teknik instan. Dan itu disengaja. Karena pria yang benar-benar naik level tidak bergerak karena disuruh, tapi karena cara pandangnya sudah berubah. Konten seperti ini tidak bekerja untuk semua orang. Ia bekerja untuk pria yang mulai lelah mengulang pola yang sama dengan harapan hasilnya berbeda. Kalau kamu merasa pembahasan ini seperti membuka sesuatu yang selama ini kamu rasakan, tapi tidak pernah bisa kamu rumuskan, itu tanda bahwa sistem berpikirmu sedang menyesuaikan diri. Dan pria yang sudah sampai di titik itu biasanya tidak berhenti di satu pemahaman. Mereka mulai memperhatikan pola lain. Bagaimana otoritas dibaca tanpa suara, bagaimana posisi sosial dirasakan tanpa pengumuman, bagaimana ketenangan lebih kuat daripada penjelasan. Channel ini tidak menjanjikan transformasi. Ia hanya menyajikan kerangka berpikir yang bisa kamu uji langsung di hidupmu sendiri. Sebagian pria akan mendengar ini dan melupakannya. Sebagian lagi akan mendengarnya, lalu mulai memperhatikan respons di sekelilingnya tanpa perlu membicarakannya. Biasanya, pria di kelompok kedua secara alami ingin terus mengasah persepsi mereka. Bukan karena kecanduan konten, tapi karena realitas mulai terasa lebih masuk akal. Kalau kamu termasuk yang kedua, kamu tidak perlu diingatkan untuk kembali. Kamu akan kembali karena pikiranmu mencari kejelasan yang sama. Dan di titik itu, mengikuti alur pembahasan ini bukan lagi tindakan, tapi konsekuensi dari identitas yang sedang terbentuk. Kita tutup dengan satu segmen terakhir. Pada akhirnya, selalu ada dua jalur hidup pria. Tidak lebih, tidak kurang. Jalur pertama ditempuh pria yang terus mengejar kejelasan dari dunia yang tidak pernah berjanji memberikannya. Mereka membaca setiap respons, menafsirkan setiap jeda, dan berharap konsistensi datang dari luar diri mereka. Mereka sering merasa hampir sampai, hampir dipilih, hampir dipahami, tapi hidup mereka bergerak mengikuti reaksi orang lain. Jalur kedua ditempuh pria yang berhenti menunggu sinyal sebelum menjaga posisinya sendiri. Mereka tidak memaksa arah, tidak menahan siapapun, tidak mempercepat ritme untuk mengejar validasi. Bukan karena mereka dingin, tapi karena mereka stabil. Di jalur ini, wanita yang tertarik tidak lagi perlu didorong untuk datang. Sebagian tetap pergi, sebagian tidak pernah bergerak, dan sebagian kecil datang dengan ritme mereka sendiri, tanpa drama, tanpa tarik ulur, tanpa kebingungan. Tidak ada yang salah dengan jalur manapun, tapi kamu hanya bisa berjalan di satu pada satu waktu. Dan pilihan itu tidak dibuat lewat kata-kata, melainkan lewat cara kamu memposisikan dirimu setiap hari. Ini bukan akhir video, ini titik diam. Dari sini, kamu tahu sendiri langkah mental apa yang akan kamu ambil.